Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Agung Wisnuwardana dalam catatan pikiran untuk sahabat. Hari-hari ini kondisi keuangan negara dikatakan dalam kondisi waspada, dalam kondisi genting. Akhirnya negara berpikir, mau cetak uang ataukah nambah hutang? Sepertinya dua solusi ini sedang dalam perbincangan elit politik yang sangat penting sekali. Sampai kemudian Pak Dahlan Iskan dalam catatan hariannya di DSW dua kali membuat tulisan. Dua tulisan terakhirnya mendiskusikan tentang itu. Cetak uang ataukah nambah hutang? Dan beberapa waktu yang lalu, kelompok politik yang ada di DPR cenderung pada cetak uang. Bahkan sudah digelontorkan usulan kepada BI untuk mencetak, ayo waktunya untuk mencetak uang 600 triliun rupiah. Bahkan menurut Gita Wirjawan, 4.000 triliun rupiah, no problem, dia berkatakan. Sementara kalangan teknokrat, kalangan ekonom, kalangan pengamat, dan termasuk juga Menteri Keuangan berpikir untuk nambah hutang. Pertanyaannya, nambah hutang ataukah cetak uang? Sahabatku, waktunya kita sekarang ini untuk keluar dari kotak, outbox thinking. Jangan sampai kita semua dan penguasa negeri ini tuh memakai kacamata kuda begini. Tidak bisa melihat lebih jauh lagi, yang dilihat kanan cetak uang, lihat kiri nambah hutang. Cetak uang, nambah hutang. Bagaimana waktunya sekarang ini kita untuk melepaskan kacamata kuda ini? Ya, kacamata juga kuda ini kita lepaskan, outbox thinking, berpikir keluar kotak dan memikirkan solusi lain. Apa solusi lain itu yang sangat penting? Sebelum itu kita jawab, saya menyampaikan dulu. Ngomongin hutang luar negeri berarti nambah hutang lagi. Dan kita akan mewariskan kepada anak-anak cucu kita tambahan utang baru yang ini beban rakyat lagi. Apalagi tenornya 50 tahun. Jelas ini suatu hal bukan solusi yang baik buat negeri ini. Gimana cetak uang? Kita sudah tahu. Cetak uang itu akan menimbulkan inflasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan nanti itu stabilitas harga yang kacau, harga-harga naik, akhirnya itu juga membebani rakyat sangat luar biasa. Dan ini kasus lama di waktu Orde Lama. Banyak orang mengatakan, terus gimana dong solusinya? Outbox thinking, keluar kotak, keluar dari kacamata kuda ini. Outbox thinking. Apa yang mesti kita pikirkan? Waktunya kita hari ini untuk keluar dari sistem ekonomi kapitalisme yang membawa kita pada kacamata kuda, cetak uang ataukah nambah hutang. Dua-duanya mazhab ini adalah mazhab kapitalisme. Kita harus berpikir ideologi lain. Apa itu? Islam tentunya. Kenapa saya katakan Islam? Islam membawa pada kondisi di mana kalau mau cetak uang harus ada backup emas dan perak. Sehingga apa? Uang yang beredar itu benar-benar sama dengan aset yang dimiliki oleh negeri ini. Itu yang harus dipikirkan dengan matang. Sehingga apa? Tidak akan terjadi inflasi. Dan jangan sampai hutang luar negeri. Terus gimana dong solusinya sekarang ini? Gimana solusi Islam dengan kondisi seperti ini? Cek, sebentar. Banyak orang kemudian bertanya gimana solusi Islam. Bentar dulu. Jangan sampai sekarang ini Islam itu hanya dijanjikan tempat cuci piring. Yang bikin kotor kapitalisme, sementara Islam yang diminta cuci piring. Yuk, kita mulai berpikir agak cerdas, agak komprehensif. Kalau kita memang mau menyelamatkan negeri ini, maka solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah kembali pada ideologi Islam. Kembali menerapkan sistem Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi. Poin dari sistem ekonomi Islam adalah menempatkan kepemilikan dengan tepat. Termasuk mengembalikan kepemilikan umum kepada rakyat Indonesia, kepada milik umum. Muslim maupun non-Muslim. Dengan cara seperti ini, kas negara akan terisi dengan baik. Problem hari ini kepemilikan diserahkan pada individu atau swasta. Ini yang menyebabkan kas negara tidak kuat untuk mengisinya dengan baik. Sehingga ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, semua belepotan, semua gagap, dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana kita hari ini
mengeluarkan uang benar-benar dengan kondisi memastikan ada backup logam mulianya, yaitu backup emas dan peraknya. Inilah yang ditawarkan oleh Islam dengan dinar dan dirham. Nah, bagaimana kemudian melakukan berikutnya? Kemudian fokus pada sektor real, bukan sektor non-real. Dengan sektor real, maka perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, mengambil Islam jangan sebagian. Maka saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Wapres Pak Ma'ruf Amin beberapa hari kemarin, bahwa fikih Islam, dia yakin bahwa fikih Islam itu bisa menjadi solusi COVID-19. Menarik ini ya. Tapi jangan sampai begini Pak Wapres. Islam hanya diambil konteks zakat, di mana masyarakat, ayo zakat sekarang supaya bisa membantu orang lain. Oke, no problem. Itu jelas, itu bagian yang baik tentunya. Ayo infak, ayo sedekah supaya bisa membantu yang lain yang terkena dampak COVID-19. Oke, itu sebenarnya hal tentunya baik. Tapi tentunya Islam nggak sekedar seperti itu. Kita harus ambil sistem Islam secara keseluruhan, ya, sehingga apa? Sistem ekonomi yang baik tadi bisa berjalan dengan normal. Terus langkahnya gimana saat ini? Ya, langkah yang paling penting sekarang, yuk. Saya mohon kepada penguasa negeri ini, seperti video saya sebelumnya, berdamai dengan rakyat. Jangan jumawa lagi, jangan anti kritik lagi, jangan merasa dirinya benar, kemudian membungkam orang-orang yang kritis. Berdamai dengan rakyat. Sadarilah bahwa legitimasimu saat ini sebenarnya rendah. Oleh karena itu, jangan sampai menambah masalah dengan rakyat lagi. Berdamailah dengan rakyatmu, akui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya, jangan jumawa. Pertama itu. Yang kedua, segera lakukan PSBB. Ya, penerapan syariah Islam berskala besar. Nah, terapkan sistem ekonomi Islam, ajak rakyat bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin, kalau penguasa ini sudah tidak jumawa lagi, tidak sombong lagi, mau meninggalkan kapitalismenya dan menyampaikan pada rakyat, mohon maaf, yuk kita kembali pada Islam, maka pada konteks itu rakyat akan mendukung dan rakyat akan memberikan kontribusi lebihnya. Setelah itu jangan main-main lagi, segera terapkan syariat Islam secara total, dan pada waktu itulah kita akan menemukan kemaslahatan barokah dari langit dan bumi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa COVID-19, masalah ekonomi bisa diselesaikan dengan sistem Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi bukan hutang, bukan juga cetak uang, tapi apa? Sadar diri, kembali pada Islam, ajak rakyat keseluruhan untuk menerapkan Islam secara kafah. Saya Agung Wisnuwardana, jumpa lagi di lain waktu dalam catatan pikiran untuk sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.